Saya merenungkan gini loh, kenapa ya dalam sumpah nikah itu dikatakan gini, sorry bukan sumpah nikah, baru mulai udah salah. Dalam Efesus, kenapa diberitahu gini, hai suami-suami kasihilah istrimu, hai istri-istri tunduklah pada suamimu. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak istri yang mengasihi, suami yang tunduk? Atau dipukul rata gitu, sama-sama tunduk atau sama-sama saling mengasihi. Ini lucu nih makanya. Kita bisa lihat ada banyak yang justru secara fungsi kebalik. Kita bisa lihat ada banyak suami tunduk sama istrinya dan banyak istri terlalu mengasihi suaminya. Kita bisa lihat ada suami-suami yang terlalu manut dibilang istrinya. Kamu kenapa segini? Ya, ya. Kenapa kamu nggak kamu kenapa pulang malam-malam banget sih orang apa kerja masa sampai semalam ini? Manut, iya iya ya, aku yang salah dan sebagainya gitu. Di sisi lain ada juga istri-istri yang terlalu bucin sama suaminya kan, akhirnya bukannya tunduk malah terlalu mengasihi. Jadi suaminya mabuk nggak apa-apa gitu ya, suaminya main cewek lain kadang-kadang nggak apa-apa, kayak ya mau gimana, aku kan cuma istri gitu, aku mengasihi suamiku. Akhirnya bahkan yang lebih parah lagi adalah ada suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Istrinya hanya 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 bisa mengasihi suaminya kan, mau bagaimana, dia suami saya mengasihi dia. Tunduk sama nurut kan beda ya, tunduk sama nurut itu beda, nantilah dibahas kapan-kapan. Cuma gini, poin utamanya adalah gini, kenapa ya dalam Alkitab diajarkan suami mengasihi istri dan istri tunduk sama suami. Kita akan lihat dalam kilas baliknya jauh sampai ke zaman Adam dan Hawa. Saya percaya Adam ketika Hawa diciptakan, saya percaya Adam mengajarkan semua yang Tuhan ajarkan persis kepada Hawa. Saya beriman lah, saya beriman. Persis. Adam bilang gini ke Hawa, Hawa, ingat ya, ini perintah dari Tuhan. Semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan kecuali yang satu itu. Saya percaya Adam ngajarin persis seperti itu. Tapi lihat apa yang Hawa lakukan. Hanya karena dia digoda sama ular, dia langsung melupakan atau tidak mau tunduk sama otoritas Adam sebagai kepala keluarga. Adam bilang nggak boleh, jangan sentuh, tapi enak gitu. Tapi kata ular enggak kok. Dia malah lebih dengar apa kata pihak luar daripada mendengarkan kata suaminya sendiri. Akhirnya penundukan dirinya dia abaikan. Nggak berhenti sampai situ. Biar sama-sama dosa, kasih juga ke Adam. Biar sama dong gitu kan. Nah di situ penundukan dirinya nggak ada. Nggak ada penundukan diri. Tapi Hawa mengasihi Adam. Mengasihi buktinya setelah diusir dari Taman Eden, masih bersama dengan Adam tuh. Walaupun mungkin tidak ada pria lain ya. Selain anak-anaknya. Lalu Adam ketika dikasih makan buah yang dilarang itu, dia makan. Lalu ketika Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu Adam? Nih, perempuan yang kau tempatkan, dia yang kasih makan. Nah, Adam sebagai suami nggak pasang badan untuk istrinya, tidak membela istrinya. Mungkin mungkin kalau dia mau membela, Adam akan bilang gini, Tuhan, salah aku kepala keluarga, aku gagal mendidik istriku. Biarlah aku yang dihukum, jangan istriku. Ya, mungkin bisa gitu. Nah itu bukti kalau Adam mengasihi istrinya, tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya Adam justru malah menyalahkan istrinya. Padahal dia juga sama-sama makan. Dikatakan ketika Hawa memberikan buah itu, memakan buah itu, lalu diberikan kepada suaminya yang juga bersama-sama dengan dia. Jadi Adam menyaksikan ketika Hawa memetik buah itu, kemudian memakannya. Adam tidak melarang. Mungkin Adam juga penasaran. Dan disitulah saya mendapatkan gitu fakta bahwa memang perempuan itu sulit tunduk sama suaminya dan suami seringkali sulit mengasihi istrinya. Apalagi kalau yang dipakai standarnya ada standar masing-masing. Standar masing-masing pribadi gitu. Tidak mau menggunakan standar firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajarkan tentang rumah tangga adalah, hai suami, kasihilah istrimu. Kamu tahu namanya istri, namanya perempuan, mulutnya kadang-kadang remnya blong. Ngomong dulu, mikir belakangan. Emang suka begitu. Ya udah tahu istrimu seperti itu, perempuan seperti itu,
kasihi dia. Kasihi itu bukan berarti membiarkan, bukan. Tegurlah dengan kasih, kasih tahu, jangan dibentak-bentak, jangan jangan dibanding-bandingin sama orang lain, sama istri-istri yang lain, karena istri-istri yang lain itu yang kelihatannya baik belum tentu benar-benar baik untukmu. Mungkin wanita itu hanya baik untuk orang itu, bukan untukmu. Mungkin justru yang terbaik adalah istrimu yang sekarang ini, yang membentuk hidupmu sampai sedemikian bagus sampai hari ini. Lalu istri-istri, walaupun suamimu kelihatan kayak mencela gitu, kayak nggak tegas, kayak ditoel dikit goyang gitu. Firman Tuhan bilang, tunduklah pada otoritas suamimu. Walaupun gajimu lebih tinggi dari suamimu, walaupun teman-temanmu lebih banyak dari suamimu, walaupun kamu lebih dihormati di luar sana, lebih daripada orang itu menghormati suamimu. Firman Tuhan bilang, tunduklah pada suamimu, supaya dengan kelakuanmu itu, suamimu pun bisa naik derajatnya, bisa naik, suamimu akan disadarkan gitu loh. Kalau segitu berfungsinya atau segitu bergunanya sang istri untuk hidup dia. Sama juga dah kayak suami-suami. Kasihilah istrimu walaupun istrimu nggak bisa masak, walaupun istrimu apa-apa ngedumelin. Ini kenapa botol taruhnya di sini harusnya di sana. Ini kenapa piring nggak langsung ditaruh di wastafel buat cuci. Ini kenapa makannya belepotan. Kasihilah istrimu karena itulah bentuk dia atau cara dia mengasihi kamu. Gitu. Sama istri-istri juga, tunduklah sama suamimu. Dia tuh mungkin dia mencela-mencela atau kelihatan nggak tegas karena untuk menjaga perasaanmu. Makanya ada baiknya kenapa suami istri jangan pernah berhenti berpacaran. Kalau udah punya anak ya sudah, anaknya mungkin bisa dititipkan ke kakek neneknya supaya kalian bisa punya quality time untuk kembali berpacaran. Jangan pernah berhenti berpacaran loh. Kasih itu harus selalu dipupuk, kasih itu harus selalu ditanamkan setiap hari, sehingga sampai satu hari nanti kita nggak akan pernah ada penyesalan. Nggak pernah tuh kita kayak, udah tua malu gandengan tangan. Enggak, sampai tua kita diajarkan Tuhan untuk jadi teladan bagi orang muda. Itulah prinsip hidup, prinsip pernikahan yang Tuhan ajarkan untuk kita anak-anaknya, supaya mau umur kita masih muda atau tua, kita selalu punya value yang baik. Dulu masih muda, kita mungkin punya value sebagai anak muda yang berapi-api dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Tapi ketika kita sudah menikah, punya anak, menjadi tua, kita punya value baru, yaitu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik yang bisa ditiru oleh generasi di bawah kita. Seperti itu kira-kira perenungan hari ini. Selamat merenung.